Kalau turunan pertama 0 dan turunan kedua negatif, maka akan ada maksimum. Nah, ini yang untuk di keuntungan produsen, keuntungan maksimum produsen. Atau syarat keduanya untuk keuntungan produsen yaitu marginal revenue sama dengan marginal cost. Marginal revenue itu turunan pertama dari total revenue. Total cost itu MC itu turunan pertama dari total cost. Marginal revenue sama dengan marginal cost dan marginal revenue itu lebih kecil dari marginal cost. Nah, syarat pertamanya DPU per DQ atau D total revenue kurang total cost per DQ sama dengan 0. Atau ini disimpel-simpelkan D total revenue per DQ dikurang D total cost per DQ sama dengan 0. Oke. Tadi seperti saya bilang, marginal revenue itu turunan pertama dari total revenue, ingat nggak? Dan marginal cost turunan pertama dari total cost. MR kurang MC itu sama dengan 0 atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, untuk syarat kedua, turunan kedua dari DQ per DP per DQ lebih kecil dari 0. Ini akan menjadi keuntungan maksimum. Nah, DPU tadi dimasukkan masukkan DTR per DQ kurang DTC per DQ per DQ. Nah, dia kan turunan kedua ya. Nah, ini tadi DTR per DQ itu sama dengan marginal revenue juga kan. Dan DTC itu sama dengan marginal cost. DTC per DQ sama dengan marginal cost juga. Ini tinggal di DTR DQ dibuat ke MR, DTC per DQ dibuat ke MC. Terus ini D-nya yang di samping ini dikali DMR, DMC, DMR per DQ dikurang DMC per DQ. Makanya ini turunan kedua secara mengikuti dari DTR per DQ kurang DTC per DQ ya. Nah, kalau dari sini berarti DMR per DQ dikurang DMC per DQ ini syaratnya lebih kecil, harus negatif. Harus negatif. Otomatis ini bisa pindah ke sini ya, ke sisi kiri. Dari sisi kiri ke sisi kanan. Maka bisa disederhanakan DMR per DQ lebih kecil DMC per DQ. Turunan keduanya harus negatif. Syarat pertama, MR sama dengan MC. Syarat kedua, DMR per DQ lebih kecil dari DMC per DQ. Berarti MR itu harus lebih kecil dari MC. Sampai di sini bisa dicatat dan dipahami. Kita akan lihat soal untuk memahaminya. Contoh 9.13 ya.
Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh total revenue sama dengan 100Q kurang 4Q kuadrat dan biaya totalnya TC ya. TC-nya 50 ditambah 20Q. Maka, tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar supaya produsen memperoleh keuntungan maksimum. Nah, dicari outputnya. Nah, kita cari tahu dulu keuntungan maksimumnya itu bagaimana. Kita masukkan syarat-syarat keuntungan maksimum. P sama dengan TR dikurang TC. TR tadi berapa? 100Q dikurang 4Q kuadrat. Dan TC-nya 50 tambah 20Q. Oke, tinggal dimasukkan dalam persamaan ini ya. Bisa kan? Kemudian didapat 80Q dikurang 4Q kuadrat dikurang 50. Coba di syaratnya gimana? Untuk P maksimum akan apabila turunan pertamanya 0, didapat Q-nya sama dengan 10. Kemudian turunan keduanya harus negatif. Dari 80 kurang minus 8Q dapat minus 8. Otomatis ini minus 8 lebih kecil dari 0, negatif. Apa yang didapat dari ini? Syaratnya dipenuhi. Gampang, kebetulan ini gampang ya. Kalau cara kedua gimana? Coba dikerjakan dulu. Ya, sebentar ya. Karena saya dari tadi ngobrol. Coba dikerjakan gimana caranya. Pakai rumus yang tadi ya. Pertama dicari dulu untuk MR. Turunan pertama dari TR ya. Di 11. 100 dikurang 8Q. Kemudian kalau MC-nya 20 ya. Dan MR sama MC disamakan. Dapat 100 dikurang 8Q sama dengan 20, dapat Q-nya 10. Kemudian DMR per DQ lebih kecil dari DMC per DQ. Turunkan lagi MR-nya, minus 8 lebih kecil 0. Kebetulan ini gampang, syaratnya dipenuhi. Kalau soal yang susah, coba dikerjakan tes formatif. Oke. Nah,
cara menggambar grafik untuk melukiskan hubungan maksimum produsen ini, kita balik lagi ke marginal revenue, average revenue, dan total revenue yang ada di dalam ini dibedakan berdasarkan pasarnya. Apakah pengusahanya beroperasi di pasar persaingan sempurna atau pasar monopoli. Kita ingat kemarin di pasar monopoli gimana? Ada total revenue dan total cost. Total monopoli dia total revenue kurvanya seperti melengkung ke bawah, terus average MR-nya ini setengah dari AR ya. Ingat tidak? Lihat PPT-nya, bisa dilihat PPT-nya. Oke. Kemudian di total cost ini ya, total revenue dikurang total cost. Jadi ini keuntungan maksimumnya A dan B ini. Keuntungan yang besar yaitu di 0 dan Q1 atau sepanjang AB. Di sini ini maksimum. Nah, kalau ini garis ini gradien ya. Kalau garis gradien ini berarti dari TR berarti apa? A ini. Turunan pertama dari total revenue apa? Marginal revenue. Ini marginal revenue ya. Terus kalau ini total cost turunan pertamanya ini gradiennya. Jadi ini marginal cost. Yang garis B ini. DTC per DQ. Garis singgung ya. MR sama dengan MC. Jadi MR sama dengan MC. Jadi AB ini merupakan keuntungan maksimum yang diperoleh. Bisa dilihat pada keadaan kurva. Kalau tadi kan garis ya, garis aja, garis MC. Kalau kurva MC, MR-nya tadi di sini kan, ini MR, ini AR. MC memotong di titik MR, itu di titik F ini dan C pada tingkat output Q1 dan Q2. Nah, titik mana yang harus dipilih antara Q1 dan Q2? Untuk memilih titik yang akan digunakan, kita harus melihat syarat yang kedua dari dMR per dQ merupakan gradien fungsi MR. Dan dMC per dQ merupakan gradien fungsi MC. Sehingga kedua titik yaitu titik F dan C ini, gradien MR dan gradien MC memenuhi pertidaksamaan dMR per dQ lebih kecil dari dMC per dQ. Itu hanya